Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam bahagia ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita di kutip buku kecil di Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pokok utama atau 3 fondasi utama dalam agama kita. Terakhir kita membacakan tentang macam-macam ibadah, bisa dilihat di buku matan halaman 11. Di halaman 11 tentang jenis-jenis ibadah, ya. Bisa dibaca terlebih dahulu untuk halaman 11 jenis-jenis ibadah. Ya. Ibadah baca malah. Ya. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah adalah antara lain Islam, iman, ihsan. Ibadah lainnya adalah doa, khauf atau takut, roja atau pengharapan, tawakal, rogbah atau antusiasme, cinta, rohbah atau kecemasan, khusyuk, khosyah atau takut, inabah atau kembali kepada Allah, isti'anah atau memohon pertolongan, isti'azah atau memohon perlindungan, istighosah atau memohon pertolongan untuk dimenangkan atau diselamatkan, zabah atau penyembelihan, nazar dan berbagai ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah. Dalil ibadah doa adalah firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid Dalil atau ibadah doa adalah firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu berdoa atau menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Cukup. Baik, terima kasih. Baik teman sekalian, di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala al-Imam At-Tamimi rahimahullah taala wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan macam-macam ibadah atau jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Tentu banyak. Di sini disebutkan mu'allif rahimahullah secara umum baru contoh-contoh kecil. Secara umum untuk tingkatan agama itu disampaikan dalam hadis Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur dalam kitab Arba'in An-Nawawi menyebutkan tentang maratibuddin, tentang urutan agama. Faja'a Jibril alaihissalam yu'allimu hadzal din kulliha, di mana malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tingkatan agama. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ini mu'allif sebutkan secara umum. Baru setelahnya contoh-contoh kecil seperti doa, takut, berharap, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bersama untuk maratibuddin, tingkatan agama ini, yang pertama disampaikan itu Islam, dan yang kedua iman, kemudian yang ketiga ihsan. Namun di sini para ulama menyebutkan khilaf, ada yang menyatakan iman terlebih dahulu baru Islam. Namun keduanya ketika bersandingan tentu tidak ada kontradiktif, tidak ada bertolak belakang. Kenapa?
Karena dari ketiga yang disebutkan tingkatan agama, Islam, iman, dan ihsan, itu mewakili masing-masing makna yang terpisah. Islam itu cenderung dan lebih kepada amalan-amalan zahir, ya. Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tentang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk yang terlihat, amal-amal zahir. Itu dinamakan dengan Islam ketika disandingkan dengan iman. Adapun iman ketika disandingkan dengan Islam, maka maknanya itu berhubungan dengan amalan-amalan batin, apa yang diyakini dan apa yang diamalkan oleh hati. Kemudian ihsan adalah gabungan antara batin dan zahirnya, ya, karena puncak dari agama ini, ya, pada akhirnya ada pada ihsan, di mana hatinya itu, ya, diperlihatkan oleh anggota badannya, di mana ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika ada sebuah perasaan yang ketika engkau beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya pun kita yakin kita tidak bisa melihat Allah kasat mata di dunia, maka yakin Allah yang maha melihat terhadap apa yang kita kerjakan. Teori mudah, tapi pelaksanaannya berat pisan ihsan. Ya, teori mudah, kita beribadah seakan-akan dilihat Allah, dan kita yakin ketika kita melakukan apapun Allah melihat kita, tahu. Tapi pada prakteknya, ya, begitu sulit, begitu banyak ibadah-ibadah yang tiba-tiba datang riya, ibadah yang tiba-tiba datang sum'ah. Ketika maksiat dengan lancarnya kita lakukan, tidak takut kepada Allah, ya, baik ketika jahar bersama saudara-saudara kita atau ketika sedang sendiri. Dan yang paling terlihat adalah dikala kita sendiri, ya, ketika sendiri, apalagi hari ini yang mudah mengakses kemaksiatan. Zaman baheula mah maksiat hayang sorangan teh gitu, ya. Nah, cukup sulit, tapi hari ini maksiat dikala sendiri itu lebih mudah daripada bermaksiat terlihat atau bersama orang lain, gitu kan? Ini mah lebih mudah dengan si jin gepeng, gitu. Apapun bisa diakses. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, pada penjelasan Islam, iman, dan ihsan ini tentu kita akan bahas nanti pada babnya secara perinci. Namun di sini faedahnya ketika disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam dengan 3 tingkatan agama dengan masing-masing maksud yang berbeda. Tapi kalau pada satu ayat atau pada suatu hadis ketika dikatakan iman itu sendiri, maka mencakup Islam. Demikian juga ketika dikatakan Islam, maka mencakup iman. Seperti itu. Jadi dalam sebuah kaidah dikatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika disebutkan sendiri mewakili sebuah iman, Islam itu. Demikian juga iman. Ketika disebutkan sendiri itu bagian juga dari Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya baik amalan hati, amalan lisan atau amalan anggota badan, itulah Islam, itulah iman. Tidak bisa dibeda-bedakan. Ya, walaupun di sana ada di antara para ulama, termasuk di antaranya sebagian Hanafiyah, menyebutkan tentang bahwasanya iman itu bukanlah perbuatan. Iman itu hanya amalan hati. Ada yang berpendapat demikian. Namun Allah a'lam bishawab, ya, kebanyakan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi derajatnya adalah ucapan la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapan akhirnya sebelum wafat dia ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga, dijamin masuk surga. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling ringan dari tingkatan iman adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Itu dikatakan iman. Ini berarti menunjukkan amalan yang terlihat seperti itu. Nah, maka di antara para ulama menyebutkan
ketika iman disebutkan sendiri, maka iman itu ada dua. Al-imanu bil qalbi, ya, iman itu ada qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Perbuatan, ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan anggota badan. Pertanyaannya, untuk ucapan lisan, ucapan hati, ya, ucapan hati, bagaimana hati berucap? Bagaimana hati itu berkata? Mungkin kita sebutkan bergumam. Ya, apa ucapan hati? Qaulul qalbi. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Ya, tapi dikatakan ucapan hati. Para ulama menyebutkan al-qaulu bil qalbi, ucapan dengan hati adalah al-i'tiqadul jazim, yaitu sebuah keyakinan atau at-tasdiq, ya, sebuah mengiyakan di dalam hati. Itulah ucapan. Ya, seperti al-imanu billah, al-imanu bi malaikati, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Jadi ada pembenaran dalam hati. Itulah ucapan dengan hati. Ya, itu. Adapun ucapan lisan tentu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Adapun amalan hati, tadi yang disebutkan mu'alif, mithlul khauf, ar-raja, at-tawakkal. Adapun amalan hati seperti yang tadi disebutkan, khauf, rasa takut, ya, raja, berharap, khasyah, takut juga. Ya, kemudian amalan hati lain isti'anah, kemudian inabah. Itu adalah amalan-amalan hati. Jadi ada beda ketika kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, meyakini tentang adanya malaikat, meyakini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ucapan hati, at-tasdiq, membenarkan, mengiyakan. Tapi kalau amalan hati berupa takut, berupa tawakal, ya, berupa inabah, kembali kepada Allah, yang itu masuk dalam amalan termasuk niat. Ya, niat ketika beribadah apapun yang kita lakukan harus ada niat. Itulah amalan hati. Gitu. Adapun amalan lisan tentu banyak, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Amalan anggota badan sangat banyak, salat, saum dan lain sebagainya. Baik, kata iman rahimakumullah. Ini yang beliau sebutkan tentang faidah dari hadis Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang macam-macam ibadah tingkatan agama yang secara umum ada Islam, iman dan ihsan. Islam dengan begitu banyak syariat di dalamnya, iman dengan begitu banyak yang harus diyakini, dari mulai tentang takdir yang Allah tuliskan, yang Allah telah ilmui jauh-jauh hari, kemudian tentang perjalanan hari kiamat yang itu berkaitan dengan iman. Kemudian ihsan, berbuat baiknya kita di muka bumi ini, yang Allah perintahkan agar senantiasa terus menjaga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit faedah dari hadis yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang herannya para sahabat berserta Umar radhiyallahu an ketika datang seorang yang tidak dikenal, ya, berjubah putih, rambutnya itu rapi, ya, padahal di gurun pasir. Nah, di sana faedahnya kata iman rahimakumullah, di antaranya menyebutkan tentang adab bagaimana seorang, ya, pencari ilmu, di antaranya itu, ya, di antara adabnya, ya, duduk tidak berjauhan, kemudian bertanya ketika bermajelis, seperti itu. Itu yang disampaikan di antaranya oleh para ulama tentang di antara hadis tersebut. Nah, kemudian di kata iman rahimakumullah, ya, untuk disebutkan Islam, iman, kemudian ihsan yang merupakan maratibuddin, tingkatan dalam agama yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu itu adalah Jibril, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kepada Jibril alaihi salam. Ya, ketika Jibril bertanya, ya, atadri ma huwal Islam? Faqala Allah mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Ya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu disampaikan oleh malaikat Jibril tentang al-Islam anta syahada ilaha illallah, dan al-iman tentang antu'mina ikati, dan ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu. Nah, ketika ada 3 maratib ini dengan masing-masing disebutkan, maka dengan yang tadi disebutkan semua, Islam itu tentang amalan yang terlihat, iman itu amalan yang tidak terlihat di dalam hati, dan ihsan adalah gabungan antara amalan yang tidak terlihat dan yang terlihat, seperti itu. Baik, berikutnya wa minhu ad-du'a, dan berikutnya contohnya adalah doa pernah kita sampaikan, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ya, coba yang di belakang berikan contoh dari doa masalah. Ya, ada masalah nggak? Hidup kita ada masalah? Seger masalah salin, hoyong nikah, ya, maharna kirang, atana pikanggo parasmanana kirang, masalah tuh, masalah. Nah, maka dinamakan doa masalah. Ketika banyak masalah, maka banyak berdoa. Mau bekerja, ya, belum ada kerjaan. Sudah bekerja, gajinya kurang besar. Mau ikut serabutan, ya, tidak kuat tenaga muda hari ini, gitu ya. Gitu. Maka itu masalah bukan? Masalah. Maka dinamakan dengan doa masalah. Maka doa masalah adalah semua permasalahan yang ada pada kehidupan kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, berdoalah kalian kepadaku, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan kabulkan semua permintaan. Namun sayangnya ketika Allah katakan demikian pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana orang yang berdoa kepada Allah. Yamuddu yadayhi ilas sama. Ada kisah Nabi sebutkan tentang seseorang yang di dalam perjalanan memohon dan meminta tentang doa masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di perjalanan adalah salah satu doa waktu yang diijabah. Jadi kalau antum diantaranya mau diijabah doanya, mun keur safar ya sing seueur ngadoa, bade juturingnya kana motor, atau perjalanan naik bis atau mobil sendiri. Pokoknya menuju safar, ya, itu salah satu waktu yang mustajab. Ya. Nah, di waktu mustajab tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan salah seorang yang berdoa kepada Allah. Ya, yamudu yada ila sama, ya, fayaqul ya Rabb, ya, dan dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon dengan begitu tulus, memohon dengan begitu keinginan yang kuat kepada Allah, ya, dengan tangan namanya sudah menengadah ke atas, berarti kan sudah sangat butuh, seperti Rasulullah istisqa, minta hujan sampai selendangnya atau sorbannya jatuh, balas butuh, ayo hujan. Nah, dikisahkan ini orang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di perjalanan, di safar, bajunya juga sudah lusuh, keadaannya sangat kurang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mashrabuhu haram wa mat'amuhu haram, ya, wa malbasuhu haram. Ngan si ieu pemuda atau orang ini teh, ya, biasa sebelumnya ketika berdoa atau ketika di waktu mukimnya, yang suka dimakan makanannya haram, yang suka diminum minumannya haram, yang suka dikenakan di bajunya pakaian juga haram, ya, faghudhiya bil haram, badannya itu penuh dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, ceurik oge mentah ngarenge Allah tidak mengijabahnya. Ini juga PR, ya, PR untuk kita, ya. Maka waroklah kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan berusahalah, ya, diantaranya dengan berusaha, kemudian didorong dengan doa,
insya Allah akan diijabah, terutama tadi di waktu-waktu yang mustajab. Namun tadi perhatikan ya, pastikan makanan, minuman, pakaian yang kita kenakan itu semua baik zatnya atau cara mendapatkannya, semoga Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan yang halal, biar sedikit tapi halal, asal berkah. Jangan melihat banyak dirawuh usiku tapi menang korupsi ya, itu. Atau begitu banyak harus kita dapatkan tapi itu zalim, mengambil hak orang lain ya. Yang tiba-tiba datang dari harta warisan tapi warisannya menang ya, maksa misalkan ya. Jadi usahakan hilangkan, kurangi, jauhkan dari hal-hal yang akan mendapatkan hak-hak orang lain. Baik, yang kedua doa ibadah. Nah, maka ibadah pun itu dikatakan sebuah doa. Sholat, puasa, zakat itu juga doa. Karena doa itu adalah at-talab. Doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan doa masalah kita minta kepada Allah. Ya, baik itu hajat kita atau kita meminta kepada Allah dimudahkan segala urusan atau kita dimudahkan perjalanan menuju surga, itu kebutuhan kita. Ya. Dari doa ibadah pun secara tidak langsung kita sedang meminta kepada Allah dimudahkan urusan. Kita sedang meminta kepada Allah dimudahkan perjalanan menuju surga, sama. Hanya ditempuh dengan cara taat kepada Allah dengan bentuk syariat yang sudah Rasulullah ajarkan. Karena inti dari sholat pun di sana adalah mentaati perintah Allah dan Rasulnya, diantaranya juga agar semua urusan dimudahkan. Ya. Jadi itu perbedaan doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah langsung kita ungkapkan permintaan kita, doa ibadah dilakukan dengan ritual dan cara beribadah yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tapi tujuannya sama, berujung kepada kembali kepada Allah, dimudahkan jalan menuju surga. Nah, hadza huwa ad-du'a. Berikutnya ada al-khauf. Khauf ini dekat dengan khasyah. Ada khauf, ada khasyah. Nah, bedanya artinya sama. Khauf takut, khasyah juga takut. Nah, yang membedakan khauf itu rasa takut secara umum. Kalau khasyah itu sudah jelas, rasa takut yang hadir dan timbul dari orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Biasanya orang-orang yang takut kepada Allah mereka adalah para ulama. Jadi bedanya al khasyah itu sudah jelas muncul dari orang-orang yang betul-betul tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu munculnya khasyah. Adapun khauf yaitu rasa takut ya seperti kita semua. Khauf yaitu rasa takut yang itu lumrah ada pada diri kita. Namun Allah Subhanahu firman tentang khauf ini, "Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin." Ya, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Mereka itu siapa? Ada orang-orang kafir Quraisy, ada mereka para jin, gitu ya. Wa khafuni, maka takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Nah, kita coba lihat. Biasana kurang manusia arisieun teh sok sieun naon. Coba dari ujung sana. Nu nganggo acuk coklat aya kasieun sok sieun kana naon? Sieun miskin. Sieun kurang jajan. Tidak sejajan. Sieun maot ya. Sieun ditambut artos. Enggak, kadang lamun salah memahami gitu ya. Bisi salah memahami kan rasa sieun teh loba gitu ya. Lamun hanya baca matan ketika dikatakan ya takut kepada selain Allah syirik. Kan gitu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya tadi surat Al-Imran, "Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin."
kalian takut kepada mereka selain Allah, maka takutlah kepada Allah kalau kalian beriman. Kalau letel ayatnya secara hanya artinya saja, maka diartikan ketika takut kepada selain Allah siapapun dia, maka dia tidak beriman. Karena dikatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian takut kepada kalau kalian merasa beriman, mengaku beriman, maka takut kepada Allah. Nah, tapi kan kita kadang juga takut kepada siapa? Kan gitu. Nah, kita perhatikan di sana ada paling tidak 3 macam takut. Salah satu anwa'in minal khauf, ya. Yang pertama an-naw al-khaufu at-tabi'i. Yang pertama adalah takut ya secara tabiat manusia. Takut yang manusiawi. Contoh tadi di Pengker takut apa? Sirau? Hah? Kira-kira itu takut tabiat atau bukan? Model takut miskin. Itu manusiawi tidak? Manusiawi. Ya, takut miskin, takut tidak tekaparaban budak. Ya. Gitu. Nah, ada yang mengatakan kalau takutnya takut tentang masalah rizki, takut tentang masalah miskin, takut tentang masa depan yang di sana ada Allah yang mencukupinya, itu bukan takut manusia. Ya. Itu salah satu takut yang syirik sih tidak, tapi takut yang tercela. Kenapa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ada sebuah ayat yang Allah sampaikan, tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah telah sempurnakan rizkinya. Coba mau takut bagaimana? Apa yang ditakuti? Kematian. Ya, kematian. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan takut miskin atau takut nanti menyekolahkan anak, itu adalah pesimis yang kemudian melahirkan hari ini banyak orang yang anaknya sedikit. Ya. Banyak yang kemudian sampai pada akhirnya nggak mau punya anak. Ya, kenapa? Karena merasa, bahkan ada yang nggak mau nikah. Ya, berawal dari mana? Berawal dari takut miskin. Contoh orang-orang Eropa, ya, mereka sampai tidak mau nikah. Kenapa? Ribut. Punya istri, punya anak, pengeluaran banyak, buat sendiri juga nggak ada, kan gitu. Tapi di kita malah tidaklah. Tapi di sana mereka, karena mereka tentu banyak orang yang non muslim, orang kafir, berpikiran ekonomi tadi. Nah, ketika itu dihembuskan kepada kaum muslimin, dihembuskan kepada kita, itu juga akan muncul. Dan hari ini pun di Indonesia sebetulnya sudah terlihat, ya, penduduknya untuk anak-anak yang muda yang kecil sudah mulai sedikit. Ya, apalagi yang digebor-geborkan tentang program keluarga berencana. Urama berencananya loba gitu. Iya. Kan seperti itu. Ya. Coba beda begitu kan ya, sekarang contoh kita yang muda-muda jeung aki urang baheula. Ya, kan sudah jelas. Aki urang mah kadang makan lagi baheula jeung naon hungkul, budakna loba bapak urang. Gitu kan? Urang ayeuna nu ngalope makan dog make hayam. Budakna hiji, dua. Gitu le. Padahal aki urang nini urang baheula maraban indung bapak urang gitu ya. Ya bapak dan ibu kita lamun keur carita sabulan sakali teh meureun endog dengan sabaraha kali eta ge dicampur jeung parut kalapa. Gitu kan? Hari ini ada yang seperti itu? Enggak ada. Berarti makmur dulu, makmur sekarang? Sekarang. Makmur sekarang, mudah sekarang. Tapi hatinya rapuh sekarang. Ya, jiwanya rapuh sekarang. Seperti itu. Itu diantara bagaimana tawakalnya orang dahulu itu kuat. Ya, akin ini orang lah, bapak-bapak orang masih kena gitu ya. Nangka orang kadienakeun lemah. Nah, makanya untuk para pemuda sekarang enggak boleh lemah seperti itu. Ya, yakin Allah sudah tentukan semua rezeki yang Allah berikan. Da ayeuna pamun aya kalapan enggak ieu mere ayeuna mah. Gitu ya. Pemerintah enggak lagu ayeuna mah. Ya mau bulan 2 bulan sekali diberi bansos gitu. Keagehan deh. Keagehan. Ya alhamdulillah nya. Umur dugi ayeuna can pernah keagehan.
yang dicukupkan. Baik itu tentang pertama tentang khauf tabi. Tapi kalau tadi yang khauf yang tentang takut miskin masa depan itu bukan termasuk yang tabi yang dimudahkan. Ya, yang dibolehkan, tapi yang madmum takut yang tercela. Nah, khauf tabi'i yang itu tidak tercela di antaranya contoh seperti kita takut kebakaran. Takut pegang api. Areknya kalau seneng gitu. Itu mah naluri manusia, takut gitu kan. Karena Allah pun tidak mengatakan akan dijaga dari api dunia. Kan enggak. Sieun kahuruan, sieun seuneu, sieun orai maco itu mah urang teu sieun kalung teu malah bae. Karena masieun selain Allah mah musyrik cenah ya. Enggak bisa gitu. Kalau takutnya takut ada harimau, takut ada binatang buas, ya orang teu mah bedog-bedog acan, itu mah sudah bunuh di enggak bisa begitu. Itulah khauf tabi'i. Ya. Takut kepada apa namanya? Kemudian takut tenggelam, teu bisa ngojay. Hayang naik perahu gitu ya, kapal mana pasir putih di itu Pangandaran. Ya, ke pemandu teh cenah pake naon? Pelampung. Wah, moal gitu. Bae dah orang masieun mah ka Allah. Nah, gitu. Padahal teh bisa ngojay. Dibalik perahu aku mah. Maot teh eureun teh bisa ngojay. Nah, takut tenggelam karena kita tidak bisa berenang itu pun salah satu contoh yang tabii. Nah, kaidahnya untuk takut yang tabii manusiawi itu adalah rasa takut yang apa namanya secara manusia itu bisa membinasakan ataupun apa namanya merusak apa namanya diri kita semua. Itu khauf tabi'i. Nah, itu tidak masalah seperti itu. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua ya, yang kedua tentang khauf ibadah ya, khauf ibadah. Khauf ibadah yaitu khauf yang masuk di dalamnya ibadah. An yakhafa ahadan yata'abbadu bil khauf lahu fahada la yakunu illallah. Yang kedua takut yang melahirkan dari takut itu harus melakukan sebuah ibadah. Contoh, sieun kahiji jalmi atau takut kepada sebuah sosok, takut kepada sebuah tempat yang dari rasa takut itu kemudian kita mempersembahkan sesuatu. Ya. Contoh, dengan rasa takut yang kita takutkan di dalamnya lalu harus ada menyembelih. Padahal sesembelihan itu adalah untuk Allah. Ya. Takut kepada seseorang atau takut kepada sebuah sosok, seorang sosok, dari takut tersebut kita melakukan puasa. Ya. Itu. Lain sieun ka guru lain. Ikan guru mah lain karena sieun itu ya. Ka guru bisa dibere beunteun. Itu. Nah, seperti satu kasus, satu contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dakhala ar-rajulu al-jannata bidubabin wa dakhala an-nar bidubab. Satu contoh, ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat dan masuk surga karena seekor lalat. Perang lalat, non lalatnya laleur. Jadi asup surga karena laleur, asup neraka karena laleur. Bayangkan, ya. Rasul menyampaikan untuk apa namanya orang yang kemudian akan menyeberang dan melalui sebuah kaum, dan kaum tersebut terkenal dengan pemuja syaitan, pemuja jin. Yaitu siapa yang melalui kampung ini, tempat ini, jalan ini, maka harus mengorbankan, kudu kurban, kudu ngawadal, ya, memberikan wadah. Walau bidubab, maka datanglah seseorang kemudian diminta untuk menumbalkan, ya, karena tidak bawa kambing, komo aran namina dokter bawanya henteu ayam hideung eueuh, ya. Maka penunggu itu mengatakan, ambillah lalat, lalu sebut nama Allah, bunuh lalat tersebut, sebutkan nama penghuni dari apa namanya yang menempati tempat ini. Itu maka dia bunuh dengan nama selain Allah lalat tersebut, dia pun melalui tempat tersebut dengan selamat dunia nama, ya. Tapi setelah selamat dunia, dia kemudian wafat, dikabarkan Nabi SAW dia masuk neraka karena menyembelih
untuk selain Allah, beribadah hasil dari takut tadinya. Soalnya lamun henteu dipaehan di dinya. Terjadi pada kasus orang yang kedua. Orang yang kedua ditawarkan untuk menyembelih walaupun dengan seekor ulat, dia tidak mau. Kenapa? Karena di sana ada penyembelihan untuk selain Allah. Maka dia pun dibunuh di tempat itu, tidak selamat oleh tempat tersebut, dia pun meninggal, dikabarkan oleh Nabi dia masuk surga. Nah, lihat, itu rasa takut yang kemudian melahirkan sebuah ibadah. Maka ketika ada sebuah rasa takut yang melahirkan ibadah di sana, maka masuk dalam kategori syirik seperti itu. Dan syirik adalah kezaliman yang paling besar dan dosa yang paling besar, syirik dan kufur tentunya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, khaufus sir, takut yang tersembunyi. Apa takut tersembunyi? Ka'an yakhafa sahibal qabri awaliyan ba'idan anhu la yu'athir fihi, lakinnahu yakhafu makhafata sirrin fahada aidan dakrul minasyirk. Nah, yang ketiga ini juga bagian dari syirik. Ini mengatakan syirik asghar. Kapan? Ketika seseorang takut kepada sahibul kubur, seperti takut kepada penghuni kubur. Ya. Walaupun dia tidak melakukan sebuah ibadah. Kenapa? Karena takut sendiri pun itu adalah bagian dari ibadah. Jadi lamun urang ayeuna ya melalui kuburan, masuk rumah kosong, lamun sieun karena penghuni anu teu jelas, bukan karena sieun horai, lain karena sieun cak-cak sieun teh. Ya. Kalau takutnya kepada sesuatu yang sir, sesuatu yang tidak terlihat, seperti orang yang sudah meninggal, atau kepada jin, ya, kepada setan, lamun ngalangkung teh kudu klakson. Aya keneh nu klakson? Aya. Urang ieu mah di dieu. Oh, aya batur mah aya katanya. Gitu. Itu termasuk rasa takut yang tercela dan bagian dari syirik asghar. Ya. Tapi bukan juga menantang orang jajalan kuburan jin mana jurig teh ulah gitu ge. Kenapa? Jin itu ada. Jurig bukan bahasa orang gitu ya. Ini makan dia jin, bangsa syaitan. Mereka itu ada. Ya, min haitsu yarawnahum wala tarawnahum. Mereka melihat kita tidak melihat mereka. Bisa menyakiti kita, mereka bisa. Gitu. Tapi Allah sudah berikan penangkalnya. Ya. Bagaimana Allah sudah turunkan 2 surat Muawwidatan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sempurna Allah sudah berikan caranya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Itu adalah 2 surat yang Allah turunkan untuk berlindung dari hal-hal yang sir tadi. Gangguan setan, gangguan jin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, min syarrin nafatsati fil 'uqad. Sampai mereka para penyihir, sampai mereka tukang dukun, itu sudah kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tidak takut kepada mereka. Tapi bukan berarti tidak takut ditantang orang hadapun kuburan mana jurig nakan dia, itu enggak usah. Tapi seandainya datang rasa takut, walaupun kadang ada saja naon teh ringkang ya gitu. Gitu. Tapi sesekali mah kudu diwanikeun. Ya, ngan ulah sompral gitu ya. Gitu. Karena mereka pun bisa datang dan bisa menyakiti. Mendalam hati ya. Sok misi jero hati piraku urang dihakan ku setan we. Nya teh mah kan lain nantang ari piraku mah. Nantang mah mana setan teh urang leg-leg gitu. Atau nantang. Tapi ketika piraku urang eleh ku setan, piraku urang sieun ku setan, itu bukan nantang, itu mah. Itu mah keur nenangkeun diri. Gitu kan? Piraku urang mah manusia, aya nu ngajaga Allah gitu ya. Jalan we bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim.
itu termasuk ketika kita masuk ruangan kosong. Karena ruangan kosong pun sudah disampaikan Rasulullah, tempat yang kosong tempatnya jin. Ya. Kemudian ketika di sana tempat yang kotor pun tempatnya jin. Ya. Kemudian tempat yang banyak air menggenang itu pun tempatnya jin. Maka ketika dikatakan Roro Kidul di mana cenah? Di lautan bisa jadi, tapi namanya menjinan manusia. Tapi memang mereka bangsa jin ya bersembunyi di sana, di lembah, di lautan, memang seperti itu. Ya. Nah, ketika saudara kita di sana datangnya hari persembahan laut, nah itulah rasa takut kepada mereka yang melahirkan sebuah ibadah, sedekah kepada mereka. Inilah pada mereka itulah syirik. Itu. Dari rasa takut, ya kan takut seperti itu, atau rasa harap yang melahirkan sebuah ibadah ketika takut dan harapnya kepada selain Allah. Nah, ketika di sana memang tempat-tempatnya ada mereka, takut yang sir tadi yang dalam hati, maka sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ngelawan sombral maulah, tapi kita berlindung kepada Allah. Baca tentang doa-doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim, bikalimatillahi ta'ala, ayat kursi, khusus 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Gitu ya. Itu kadang-kadang mah sekali-kali lewat ke kuburan beting-beting gitu ya. Tapi niatnya ziarah kubur. Ada yang pernah ziarah kubur malam-malam? Paling orang mau nguburkeun nya malam tanya jangan hajakeun menggunakan sari ya sih. Ya, tapi ketika kita ingin melunakkan hati, ya memang itu tempatnya. Sok bagaimana? Ya, tapi tempatnya Rasulullah SAW, ya beliau menyampaikan dakiru bihadimil laddat. Maka ingatlah oleh kalian dengan sesuatu yang bisa melunakkan ataupun menghancurkan sebuah kelezatan dunia. Apa caranya? Zikrul maut, mengingat kematian. Cara mengingat kematian bukan dibayang-bayang. Orang rek maut kamaritas ninggal nu maut. Walaupun itu bisa, tapi yang paling mudah itu adalah ziarah kubur, datang ke kuburan. Tapi banyak disalah persepsikan ke ulama. Itu ke kuburan TKI dan sholawat yang tabarukan, atau sekalian ke kuburan orang masieun ngan nguburkeun hungkul. Padahal di masa Rasulullah dan para sahabat diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kuburan itu dijadikan untuk mengingat kematian. Sampai Rasulullah SAW datang ke Baqi', kuburan di sebelah Masjid Nabawi di sana, di belakangnya itu malam-malam datang. Aisyah radhiyallahu anha menguntit Nabi SAW, mengikuti di belakangnya. Sugan terekan hiji deui ya. Kan banyak istri Rasulullah ya. Ini bagian jatah aku. Untuk bahasa orang lainnya penting-penting kelakah rek ya gitu, kata tangga gitu ya. Istri yang satu ternyata diikuti ke kuburan Baqi' ya. Untuk apa? Melembutkan hati. Apakah hati Nabi keras? Enggak. Mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menghancurkan kelezatan, menghancurkan tentang kerasnya hati kita ketika harian kita itu penuh dengan kotoran dunia. Maka datang di malam hari lagi melembutkan hati, mendoakan mereka, ya kemudian mengingatkan kita itu adalah akan menyusul mereka, kita akan meninggal yang tidak tahu kapan datang ajal kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kan tiba-tiba datang. Nah, itu diantara rasa takut yang disampaikan mu'allif rahimahullah. Ada takut yang tabi'i, ya, yaitu secara manusiawi, dan itu tentang hal-hal yang tidak mendatangkan atau menumbuhkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, jadi takut kepada selain Allah, kemudian yang menumbuhkan sebuah ibadah. Yang ketiga, khauf sir, takut yang tersembunyi, takut kepada sesuatu yang tidak jelas walaupun di sana tidak menghadirkan sebuah ibadah secara syariat, tapi karena khauf itu sendiri adalah ibadah, bagian dari ibadah hati ya. Dan tadi yang termasuk dari bagian takut kepada masa depan itu ya, itu bagian takut dari tabi'i
bagian takut daripada manusiawi, tapi itu yang tercela, hukumnya haram. Ya, tapi tidak sampai pada derajat syirik. Ya, tapi lamun sieun miskin jadi kalah mere sajen menjadi syirik. Takut anak kita tidak tersekolahkan, jadi datang ke dukun, syirik jadinya. Tapi kalau hanya sekedar was-was, kumaha engke, acan ge acan, kumaha engke, nyangke kumaha we gitu kan. Tapi ketika banyak yang kumaha engke sampai banyak pesimis, itu sesuatu yang haram. Walaupun tidak sampai pada derajat syirik. Tapi kalau sampai datang ke dukun, maka jatuh pada kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun atau para peramal, maka dia telah kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah faqad asyrak, dia telah berbuat syirik. Wa fi riwayah fala tuqbal lau arba'ina yauman. Ya, ketika orang datang ke dukun paranormal tapi tidak membenarkan, miluwe ngadayakeun isang gitu, tapi ka dukun datangna, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Banter unggul. Banter. Ya, tapi lamun gojek lamun moal nya. Tapi apa ka dukun? Tapi kalau sudah tahu tujuannya mau ke dukun, mau ke paranormal, orang teh apa? Kurang diatur ngadayakeun tukang keluar didaungkeun gitu nya. Tidak membenarkan tapi datang ke sana, tidak terima sholatnya 40. Jadi itu sholat tetap wajib sholat, bukan berarti ulah sholat. Dia meninggalkan sholat dosa. Hibur. Ya. Nifasnya 40 hari. Nifas 40 hari. Nah, ini penting juga. Kadang tapi ayeuna mah. Tadi ayeuna mah datangna ka ustad cenah. Hah? Datangna ka ustad ayeuna. Ustad. Putih cerita lain dukun, tak mau disebut dukun, tapi diberi cai. Ya kalau misalkan hanya baru sekedar dia air, ya dan tidak meramal, hanya memberikan doa, tidak sampai kepada syirik dukun, tidak. Ya, hanya dia salah penempatan saja ruqyah. Kenapa? Sebetulnya memang air bisa diruqyah. Ya. Tapi air yang diruqyah ini tidak bisa dibawa-bawakan, tidak bisa diperjualbelikan. Hari ini juga banyak yang kemudian terjerumus pada sebuah kesalahan, tokoh-tokoh herbal madu ruqyah. Ya, kemudian nanti bidara ruqyah. Tapi yang banyak madu lah gitu ya. Kalau zam-zam dari ruqyah juga memang sudah berkah zam-zam. Ya. Tapi kalau madu ruqyah itu menjual dengan nama ruqyah itu tidak boleh. Ya. Kita belinya juga nggak boleh ya? Apanya? Belinya juga nggak boleh. Belinya, ya boleh, jangan diyakini karena ruqyahnya itu, ya madunya aja, diyakini madunya. Tidak kemudian menyematkan dan tidak meyakini kalau sudah ada ruqyahnya ini akan mujarab. Ya, kenapa? Karena ruqyah itu dilakukan itu langsung peruqyah dengan orang yang diruqyah. Gitu. Seperti air pun ya ada di antara cara meruqyah itu kan dengan ditiupkan kepada airnya, tapi langsung diminumkan seperti itu. Tapi hari kan banyak yang dengan bermudah-mudahan ya guringna di mana, ina di mana, yuk saya ingin menang ruqyahan seperti itu. Itu baiknya dihindari seperti itu. Karena sejatinya meruqyah itu lebih baik oleh dirinya atau oleh keluarga. Kenapa? Karena akan lebih khusyuk ketika meminta kepada Allah. Ya, akan lebih khusyuk meminta kesembuhan, dan ruqyah oleh diri sendiri itu lebih baik daripada meminta ruqyah. Karena meminta ruqyah salah satunya adalah sebagai penghalang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, umul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun. Mereka yang berapa 70 golongan orang yang akan masuk surga tanpa adab tanpa hisab, mereka yang tidak minta diruqyah dan tidak tatayyur, itu gampang tahayul tidak percaya seperti itu. Ya, yuk dina dahar dina coet menang jodoh nu kieu gitu ya. Jujur dilengkahan moal nyorang laukna naon deui tah. Yuk dina panto nangkot jodoh gitu nih. Suramanu. Iya.
Salamanu dan lain-lain. Sebetulnya itu mah mungkin orang tua kita dulu ya ngajarkeun adab ngan bari dising sieunan sigana mah gitu. Tapi ketika itu menjadi diyakini padahal tidak ada asal usulnya, tidak secara syar'i, tidak secara kauni. Secara syar'i nggak ada dalilnya, secara kauni tidak ada penelitiannya. Gitu ya, maka itu namanya khurafat, namanya tahayyul, namanya tatayur, dan itu apa namanya hal yang harus dihindari ya, seperti itu. Baik, itu tentang khauf. Ala takhafu makhafun in kuntum mu'minin. Namun tadi perhatikan pada takut-takut yang tabii, yang manusiawi tapi dilarang, maka itu pun harus dihindari seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, berikutnya yang kedua ada ar-raja, harapan. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Maka siapa yang berharap kepada Allah untuk bertemu dengan Allah, maka beramal dengan amal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ini menarik antara takut dengan harapan. Jadi di antara rukun ibadah, ya, rukun ibadah. Ada syarat ibadah, ada rukun ibadah. Kalau syarat ibadah ada dua. Yang pertama, syarat ibadah diterima ada dua. Yang pertama, ikhlas. Ya, jadi syarat ibadah kudu ikhlas. Ketika tidak ikhlas berarti syirik. Ya. Syirik asghar, ya, sum'ah itu kan syirik kecil gitu ya. Tidak akan diterima ibadahnya. Dan berat sekali menata hati ikhlas teh, berat tuh. Berat. Ya, tiba-tiba hayang dipuji teh. Dan menjaga keikhlasan ini berat, bukan hanya ketika dikerjakan. Nu aran ikhlas mah memeh eueur ting saatos. Ya. Urang keur memehna niatna kudu ikhlas, keur dilakukeun kudu ikhlas. Bahkan sudah selesai pun harus kita jaga sampai ajal menjemput kita. Rugi. Orang wakaf 20 tahun yang lalu. Ya. Karena sekolot orang teh. Kemudian setelah 20 tahun muncullah ada perselisihan. Kemudian dia merasa ini semua adalah wakaf keluarga. Dengan bangganya, dengan sombongnya, ya, atau dengan ingin dikenal orangnya, ini semua adalah wakaf keluarga. Ya, dengan ada rasa riya di sana, rasa sum'ah. 20 tahun sudah dia jaga keikhlasan. Bayangkan. Ya, di akhir hayat kemudian tumbuhlah seperti itu. Ya, tidak akan diterima. Rugi. Maka berat yang namanya menjaga hati. Imam Ahmad pun ditanya oleh muridnya, apa yang paling berat engkau hadapi ya di dunia ini? Imam Ahmad menyampaikan, ya tidak ada yang paling berat yang aku hadapi di dunia ini selain menjaga hatiku, menjaga supaya bisa ikhlas. Maka bersama-sama kita untuk menjaga keikhlasan ini, walaupun berat. Yang kedua, syarat ibadah itu adalah ittiba. Ya, ittiba. Jadi mengikuti tata cara atau contoh dari Rasulullah SAW. Di awal sudah kita sampaikan ada sunnah qauliyah, sunnah takririah, sunnah fi'liyah, gitu ya. Semuanya itu masuk bagian dari ittiba. Baik yang pernah dilakukan Rasul atau yang tidak dilakukan Rasul tapi Rasul mengiyakan yang dilakukan oleh para sahabat, silahkan kerjakan. Itu bagian dari ittiba. Maka itulah syarat diterima ibadah. Nah, selain dari syarat ini ada namanya rukun. Nah, rukunnya apa? Maka ketika beribadah kita itu harus hadirkan rasa takut, hadirkan rasa harap, dan kemudian cinta. 3. Diistilahkan oleh para ulama, rukun ibadah itu lir ibarat manuk keur hiberna. Ya. Jangjang dua nana, kemudian kepala. Ya, atau badan. Lamun jangjang nasabelah hiber moal. Moal hiber kan? Tong boroma nu kelang layangan dengan dia kayak ngereng wae. Di jangjangna aya
gitu. Sama ya, ibadah pun akan tercacati ketika dalam ibadah kita tidak ada rasa takut gitu. Namun pertanyaannya kapan itu takut dan kapan itu berharap, seperti itu. Nah, para ulama menyebutkan dari yang kita lakukan, rasa takut itu adalah takut dari ibadah yang tidak diterima, kemudian berharap semoga ibadahnya diterima, kemudian kita cinta itu agar bisa istiqomah dikerjakan. Nah itulah maka harus ada. Lamun teu cinta ya ini gawe dengan sekali-kali gitu ya. Itu penting mah pernah we ini daripada tapi kalau sudah dihadirkan rasa cinta, dia akan mudah, kemudian akan ringan dikerjakannya. Maka itu rukun yang harus kita penuhi juga. Ada cinta, ada rasa harap dan rasa takut. Dan kemudian ditambahkan para ulama, rata-rata ketika menghadirkan rasa harap itu ya bagi orang-orang yang sedang berada di atas kesulitan atau lemah, ya harus banyak menghadirkan rasa berharap. Contoh kegering, ya Allah, sholat itu bisa nangtung. Sholatna kumaha? Bari cali, padahal kuduna kumaha? Nangtung. Berharap kepada Allah, ya Allah dengan sholat yang tidak sempurna ini, dengan kemurahan-Mu semoga tetap Engkau terima. Ya, sedekah kerjak mah keur loba duit, jumaahan teh 100.000 diasupkeun. Ya, masih kan 100.000? Ya, keur geuring mah keur pagawean, keur lemah. Kolontrang sada, ya gitu. Kolontrang paling gede 1.000, tapi daing mah ayeuna ya Allah kan aya sakieu. Rasa harap yang dia hadirkan, dengan rasa harap itu Allah tidak akan melihat besar kecil. Allah tidak akan melihat banyak dan sedikit, tapi kepada syarat yang tadi, sejauh mana dia ikhlas dia lakukan, itu. Ya. Kalau kedua, merasa takut, imah lamun urang teh keur sombong, pisombongeun dan kesombong. Lamun awak teh keur jagjag, ya, lamun urang teh keur loba duit, ya. Itu. Ketika dalam posisi kita itu bisa sombong, maka hadirkan rasa takut agar bisa ngerem. Jadi rasa takut itu untuk mengerem, ya. Takut ketika kita meninggalkan sebuah ibadah, jag-jag waringkas contoh, ya ka gunung suku bisa dan mereka nih jag-jag rangsal 2 bisa diangkatnya, itu ka gunung, itu angkat sekolah jag-jag, ya disukainya senang motor, ya padahal jauh, tapi ke masjid, ya teu dirangsel, teu kudu ngaluarkeun bensin, mapah ge mun sakedap. Berat teh? Berat. Asa aya bandul naon teh rantai di tukang teh. Terus teh? Simut. Iya. Kenapa? Itu kurang menghadirkan rasa takut. Ya. Gitu. Lamun keur lemah mah rasa hadirkan rasa harap, berharap, ya Allah teu bisa ka masjid. Gering. Ya. Berharapnya bagaimana? Rek di imah, ya mudah-mudahan di rumah oge karena teu bisa ka masjid pahalana bisa gede. Tapi lamun jagjag rek berharap gitu enggak bisa. Nah, ketika berharap ketika ada rasa khawatir atau kesombongan di sana. Itu contoh gitu ya. Maka hadirkan lamun urang keur jagjag, keur sehat, keur sagala aya, hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ini untuk takut dan berharap tadi. Kemudian di sana ada namanya tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini juga penting teman-teman untuk tawakal. Nah, tawakal yang disampaikan para ulama dengan beberapa syarat. Tawakal adalah satu, dia menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun disertai dengan usaha. Ya, dilakukan dengan tindakan, itulah namanya tawakal. Seperti itu. Walaupun
tidak besar usahanya. Walaupun sekedar doa usahanya itu bagian dari usaha. Itu juga adalah tawakal. Tapi ketika dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan pasrah, sepasrah-pasrahnya, tidak ada satu untaian doa pun, bukanlah dia orang yang tawakal. Minimal usaha nanti kudo doa. Itu pun bagian dari salah satu tawakal. Contoh, orang yang berada di dalam guha. Masih ingat kisahnya? Punya jero guha geuningan. Ya, katutup ku batu. Lu gitu kan. Rek kumaha coba di jero guha. Gitu. Dia tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ya, didorong teu kuat ke usaha ge. Nah, dibantu dengan doa. Dia bertawasul kepada Allah, tawasul dengan amal soleh. Itu ayeuna ku bakti ke orang tua, gitu ya. Kemudian ada yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah yang harusnya dia bisa menzinahi saudaranya, sepupunya, tapi dia tinggalkan takut karena Allah. Lalu tentang orang yang menjaga amanah dan dia lakukan semua karena Allah. Pada akhirnya Allah bukakan. Itu pun salah satu contoh dari tawakal. Itu. Nah, berikutnya ada yang namanya raghbah dan rahbah. Nah, bedanya raghbah dengan rahbah, di mana raghbah adalah amalan sebuah hati, ya, mencintai sesuatu, melakukan sesuatu dengan hal-hal yang dia sukai. Jadi dekat dengan cinta. Kalau raghbah, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang disukai oleh diri kita. Adapun rahbah adalah kita sesuatu atau rasa takut yang kemudian didekatkan dengan sebuah amal. Jadi rahbah dibikahayang lalu mengamalkan sebuah amalan, yang rahbah itu dekat dengan sebuah peringatan atau sebuah rasa takut. Itu. Kemudian khusyuk pun bagian dari ibadah. Sholat kita harus khusyuk, belajar juga harus khusyuk diantaranya. Itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, dan khasyah juga tadi sudah, itu rasa takut yang disertai dengan ilmu, rasa takut yang betul-betul dia mengetahui tentang madarat dan manfaatnya, maka tumbuh rasa khasyah. Kemudian inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan butuh. Ya, namun kita kembali kepada Allah jangan menunggu butuh. Kita kembali kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah dalam setiap keadaan. Seperti itu. Nah, kemudian ikhwatayun rahimakumullah, berikutnya ada isti'anah, dan isti'adah, dan istighasah. Ya, isti'anah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian isti'adah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighasah. Ini semuanya isti'anah, isti'adah, istighasah semuanya meminta tolong kepada Allah. Hanya bedanya kalau dia isti'anah, ya, dia secara umum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai para sahabat menyebutkan sandal yang copot ataupun putus pun minta tolong pertama kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mintalah kepada Allah. Jadi isti'anah lebih kepada umum, mau yang ringan atau yang besar. Maka contoh, kurang ban bocor. Ya, biasa yang pertama kita sebut di tayangan ulang tambal ban. Wajar. Tapi perhatikan, seharusnya kita seorang yang tauhidnya kuat, pertama ada kesulitan sekecil apapun, ingat pertama harus kepada Allah. Ya. Apakah ingat tukang tambal ban jadi syirik? Tidak. Nah, itu manusiawi. Tapi seandainya dia kemudian ingat pertamanya pada Allah, muncullah minta doa kepada Allah, tunjukkan tukang tambal terdekat. Nah, itu sudah luar biasa tauhidnya. Kenapa? Semua yang dia takutkan, semua yang dia mintakan, pertama disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Namun pada meminta ini, para ulama menyebutkan ada permintaan yang sifatnya boleh dan tidak boleh. Nah, syarat untuk permintaan ini boleh ada 3 syarat, diantaranya
Ketika minta kepada selain Allah, yang pertama dia itu hidup, harus hidup. Yang kedua hadir. Yang ketiga mampu. Ya, ketika dari salah satu tiga ini tidak ada, maka ini bisa masuk pada kategori ya kesyirikan. Contoh, meminta kepada ya apa namanya yang tidak hidup, utus maut, minta ke Rasul ain, ya Rasulullah syafi'ni misalkan, ya Rasulullah sa'idni, tolong aku. Itu masuk dalam kesyirikan. Kenapa? Sudah tidak ada. Ya, itu namanya orang tidak ada, ya pasti tidak mampu. Yang kedua, dia ada hadir, hidup tapi tidak hadir. Ya, orang ajaran ajengan orang di Banten, ajaran ajengan orang di Cisayong, di orang di tanpa telepon, tanpa apa. Bukan minta kepada Allah, minta kepada orang yang hidup tapi tidak hadir. Kalau dengan telepon hadir nggak? Hadir, telepon mana? Ada. Ya, boleh itu mah. Aduh, saya pulsa, masyarakat pulsa. Minta kan? Minta. Tapi nggak ada telepon, nggak ada apa, ya. Tapi kita minta mengaitkan hati kepada orang yang hidup, tapi dia tidak hadir. Telepati. Ya, itu sesuatu yang tidak boleh. Atau yang ketiga, dia hidup ada, dia hadir ada, ngan beta menurunkan hujan. Ya, mampu nggak manusia? Nggak mampu. Ya, mun minta nampang doakeun supaya turun hujan boleh. Abdullah bin Abbas, Abbas, paman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, para sahabat merapat ke Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, mau istisqa mau apa, minta didoakan, ya boleh. Tapi kalau minta yang bukan minta didoakan, langsung minta hajatnya, padahal bukan kemampuan manusia, maka itu dalam kesyirikan yang tidak boleh dalam permintaan. Maka tadi 3 syaratnya, hidup, hadir, dan mampu. Ya, minta ujian, minta sebaraha, dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang tidak mungkin dihadirkan oleh manusia. Kemudian ada penuntut isti'adzah, itu khusus pada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari berbagai macam gangguan. Dan yang terakhir ada istighosah. Kalau istighosah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu syiddah, di waktu yang sangat terjepit. Ya, itu istighosah. Ya, contoh dalam peperangan, dalam terhimpit, itu istighosah, meminta kepada Allah dalam keadaan yang begitu betul-betul sulit. Dan di sana juga ada al-dzabahu, tadi menyembelih, maka nyembelihlah kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih ini juga kadang kita bingung bagaimana menyembelih untuk dijual, menyembelih untuk dimakan biasa, apakah tidak boleh? Ya, tentu di sana ada perincian untuk masalah menyembelih. Allah sudah firmankan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, salatku, sembelihanku, dan hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk sembelihan, ya para ulama menyebutkan ada penyembelihan yang sifatnya itu untuk tamattu bil akli awit tijarah. Ya, menyembelih untuk makan, minum, ya makan, dijual gitu ya, dan lain sebagainya. Maka ketika disebutkan nama Allah itu menjadi boleh dan halal. Tapi ketika tidak disebutkan nama Allah, ya rek disuguhkeun, rek dijual, sama, itu menjadi haram. Ya, tapi disebutkan nama Allah, maka itu menjadi sesuatu yang halal. Namun disebutkan nama selain Allah menjadi haram. Yang kedua, ya sesembelihan yang dilakukan untuk menjamu tamu ataupun untuk hajat dan sebagainya, sama dengan untuk tamattu tadi. Ketika disebutkan nama Allah menjadi halal, ketika tidak menjadi haram. Nah, yang ketiga, menyembelih betul-betul untuk selain Allah, disebutkan nama Allah ataupun tidak, maka itu tetap menjadi syirik. Ya, dipersembahkan ke laut, ke penghuni laut di situ, nyebutna bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim tapi niatna ya bukan untuk tamu, bukan untuk, tapi karena ingin mengagungkan yang ada di laut. Walau cuma kepala hungkul ya. Kan mencitna lain huluna. Iya. Tong boro huluna tandukna hungkul oge sarua. Sarua teman haram. Ya. Kenapa? Sirik. Pada awal ketika menyembelihnya. Iya. Gitu. Oh niatnya. Niatnya. Gitu. Tidak diselewengkan kepada bere getihna we jin mah. Ya bukan masalah apa yang diberikannya, bukan. Tapi masalah apa yang ada dalam hatinya. Ya, masalah apa yang disebutkannya, itu masalahnya. Gitu. Walaupun tidak diberikan, tapi ketika niatnya untuk diberikan kepada pemilik laut selain Allah, itu yang menjadi syiriknya. Gitu. Syirik dalam iradah, syirik dalam niat. Gitu. Allah menjeng hulu nama lebar. Gitu. Ya. Itu hal. Kenapa? Karena dia ataupun ketika seseorang meyakini ya ada selain Allah yang memberikan manfaat, ada selain Allah yang memberikan madarat, oke lah untuk di alungan hulu ngamuk laut nah. Siapa yang menggerakkan laut? Itu. Selain itu mubadir, gitu kan? Ya di sana ada pengagungan kepada selain Allah. Nah, itu PR bersama itu ya bentuk-bentuk yang sangat terlihat nyata. Ya nyorek nyin jembatan kudu ngubur heula, kudu domba meuning. Ya, gitu. Itu kan biasa juga seperti itu. Dia lakukan karena takut kan? Gitu. Lamun teu dipencitkeun bisi ke jembatanana ambruk kan gitu. Nah pernah langsung ngobrol jeung para pemborong tenda. Orang Ciawi. Dia begitu selalu tendernya besar-besar, jembatan besar, nah pokoknya gitu ritualnya kudu motor. Apa yang ditakutkan tadi? Ditakutkan, ya ditakutkan, ya nanti banyak yang kecelakaan lah atau rusak lah, gitu. Nah ketika itu dimasukkan dalam sebuah pekerjaan, itu bukan selain Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam kesyirikan seperti itu. Nah, inilah yang juga masukkan dalam tadi adab menyembelih untuk selain Allah. Jadi disebutkan nama Allah atau tidak ketika niatnya untuk selain Allah tetap dia syirik. Nah, syirik. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya karena takut dan menghadap kepada selain Allah, jadilah sebuah kesyirikan seperti itu. Tapi kalau misalkan ditujukan kepada selain Allah, ya dengan niat tadi untuk walimah dan lain sebagainya, itu niatnya mah ikhlas karena Allah untuk menjamu, untuk dijual cari nafkah seperti itu, maka itu disyariatkan. Terakhir nazar, perhatikan untuk bernazar. Ada yang pernah nazar? Ya. Nah teman-teman, untuk nazar ini terakhir, nazar ini jangan biasakan bernazar kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak. Ya. Jadi nazar mah satu doa atau satu harapan yang memang sudah putus harapan, baru ungkapkan nazar. Sekalinya tidak mah tak usah, karena dikatakan orang yang bernazar itu adalah orang yang pelit, baik ibadah namun dibere, gitu kan? Itu tuh, mereka puasa namun lulus ujian, lulus ujian mau puasa, betul lulus ujian. Ya, itu contoh. Maka dikatakan para ulama tentang innama yustakhraj minhu minal bakhil, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraj bihi min bakhil. Maka tidaklah keluar dari orang yang bernazar kecuali dia orang yang bakhil, orang yang pelit. Tapi itu disyariatkan boleh dalam Islam bernazar, ya itu dipersilahkan, nggak apa-apa. Tapi lakukan ketika nazarlah karena Allah. Itu tidak boleh nazar ditujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam nazar ini ada dua, nazar yang dilarang, ada nazar yang disyariatkan. Nazar yang dilarang, ungkapan yang dinazarkan sesuatu yang diharamkan, ya, itu rek zina lamun naon teh berhasil ieu, ya. Bukan nama rek ngazinahan di itu misalkan nazar lamun proyek ieu beres, gitu. Ya nggak boleh haram, ya tidak boleh ditunaikan. Yang boleh ditunaikan itulah nazar yang ibadah disyariatkan, rek sedekah, rek puasa, rek sholat, gitu ya.
Bahkan ketika nazar sesuatu yang mubah itu tidak perlu dikerjakan. Contoh, rek nangtung sapopoe haram deh. Nangtung sapopoe haram deh. Itu ya, tapi mesti tidak faedah nak naon. Ek nangtung sapopoe dihareup di halaman lamun aya tukang truk ngaliwat ka dieu. Gitu. Nazar sesuatu yang boleh tapi itu yang tidak bermanfaat itu pun sama, tidak perlu tunaikan sesuatu yang bermanfaat dan tunaikan sesuatu yang masuk dalam syariat. Dan ketika nazar maka nadarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik khotibah rahimakumullah ya, cekap insyaallah dilanjutkan al aslu tsani bab kedua ma'rifatul Islam bil adillah. Ya. Pertanyaan Kap, ya benar saya. Lajeng pikir wa, sungi. Lajeng salid ya. Lanjutlah. Nah, aja setelah buka bukunya. Panitia yang pertarusan. Ya, Pak. Awal. Kumaha mun kapan pek aya naon cenah? Mesti gebros. Nah, ikhwata iman rahimahullah terkait sarang nami buang hajat baik besar atau kecil memang ada adab. Di antara adab ketika buang hajat tidak boleh buang hajat di tempat-tempat yang berlubang kecuali WC. WC lubangan ya. Tapi di tempat micin ya. Tapi ketika itu bukan tempat micin berlubang itu tidak boleh. Bisa aya naon? Hiji, bisa aya orang yang keluar macok. Dua, bisi aya makhluk nulahin ya, aya jangkrik, mata pun aya jangkrik telah dicikihan karunya. Atau yang ketiga, bisi aya makhluk atau tadi bangsa jin. Tidak boleh kita membolehkan mereka. Tekenging ya. Kita buang hajat atau buang tadi air kencing di tempat-tempat yang berlubang-lubang. Lamun keur manusia nama ulah handapeun tangkal, ulah jalanan, ulah cai ngayembeng, tak boleh, dilarang. Karena Islam itu mengajarkan adab. Ya, mengajarkan ulah sok julid, ulah zalim ka batur. Adapun tadi di malam hari tergantung malam harinya di mana. Lamun tadi nu poek ya keur mati lampu di WC ya benar. Tapi nu poek di leuweung diruyuk ya, kurang terkenal eta leuweung nu mana. Larangan itu bagus, ulah sembarangan. Bisa aya orang. Tapi lamun sakali dia tadi, lamun karena sieun ya, sieun bisi naon? Rawod. Jadi tujuannya lain karena sieun. Jadi ketika kita tadi khawatir ada makhluk yang tersakiti, karena jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, matak ngicieun naon teh? Ngicieun tulang ulah sembarangan, ucapkeun bismillah, ngicieun cai panas ulah sembarangan. Ya. Ngicieun cai panas urut mie. Ya, ngagodog urang teh keur naik gunung. Ulah jang disor di mana wae, ucapkeun bismillah, mun bisa mah campur cai tiis. Ya. Kumun udah cai mah nya baik, tapi kan bismillah heula. Di WC termasuk di WC. Ya, enggak boleh. Jadi gue seneng bahaya tempat jin. WC. Ada yang tersakiti dan tidak semua yang di WC kemudian dia jinnya jin jahat gitu kan ya. Gitu. Itu termasuk zalim juga. Maka di WC atau wastafel air panas gitu campur air dingin
atau minimal ucapkan bismillah. Itu adabnya. Nah, bismillah jero WC na gitu keluar. Itu pun salah. Jadi boleh kencing di tengah kegelapan malam, ya kan pastikan tempatnya aman, yang ulah ngecret ka urang. Karena termasuk yang Rasul gambarkan banyak yang diazab dikubur disebabkan karena buang air kecil sembarangan. Itu la yastatir minal baul. Allah ya. Ya. Mau gorengnya? Lajeng ya. Oke. Ya, dibuka halaman 11. Salit tentang tohara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kitabut Tohara, masuk kitab pertama bab tentang bersuci, babul miyah, bab tentang air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah. Hadis pertama menunjukkan tentang air dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda fil bahri, di laut, yakni cai laut, huwa tahuru ma'uhu, aran cai laut mah suci, ma'uhu caina, al-hillu maitatuhu sareng halal maitna bangke. Nah kan ulah dipahami orang ngalungkeun orai bangkena jadi halal bukan ya, tapi nyata asli itu diantara pendapat Malikiyah menyampaikan begitu ya. Pokoknya manaon we bangkena nya cai laut halal, nepi ka nuti hewan bangke ti mana tina darat alungkeun kalau jadi halal. Ada yang berpendapat demikian. Kapal laut kapal selam biasanya di Palembang ya, kapal selam halal kapal selam halal dicampur jeung di Palembang iya gula. Nah maka perhatikan di dia dina al-hillu maitatuhu ya, jadi halal bangkainya ini adalah bangkai yang ada di laut, yang hidup di laut atau yang ditawar pun masuk dalamnya. Canon lauk udang. Pertanyaannya, bagaimana dengan anjing laut? Nah, dengan singa laut, halal deh? Ya, baik. Jadi semua yang ada di laut itu semuanya adalah ikan atau makhluk yang ada di laut. Ya, maka itu masuk dalam hadis ini. Tong borok, naon hirupna bangkeun ge halal. Maka nyarek hanggu rek itu halal. Kenapa? Karena itu semua ada di laut. Tapi kembali kepada bisi engke aya hewan-hewan anu mata ngaracuni. Secara kaidah umum halal, tapi nanti ke personal per hewan ketika itu ada madarat ya, maka seorang muslim yang baik meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh lauk buntal. Ya, nu teu bisa ngasakanna lauk buntal teh mata ya mabok. Ya, tapi lu bisa masak nama bisa gitu aya cenah gitu. Kan orang mah apalah teh buntal mah leureut gitu kan. Gitu buntal terus naon deui? Buru-buru ya. Ya intinya tadi ya, air yang ada di laut itu bisa at-tahur, bisa untuk bersuci, dia suci dan mensucikan, itu air laut. Kemudian bangkainya itu halal, kamu menghirupkan gitu ya. Nah untuk macam-macam air itu diantaranya ada air laut, ada air hujan, ada air sumur, ada air mata air, ada lagi air salju. Nu paling jarang dianggap orang air salju, daun sama satu lagi ada air besok daun isuk-isuk embun. Nah itu macam air itu bisa untuk bersuci ya gitu. Bisi keur eueuh cai halodo makan sok loba embun, subuh wudu itu air embun ya. Itu bisi air es mah keur diical diicalin sarebuan gitu ya, air es gitu ya.
air salju itu boleh. Itu tapi di kita mah karena jarang gitu ya, maka tetap itu diperbolehkan. Hadis kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini yang kedua, hukum asal air. Mun tadi mah contoh macam air, yang kedua hukum asal air. Maka hukum asal air itu adalah suci. Ya, yang bisa membuat najis dan merubah air menjadi najis itu 3, warnanya, baunya, dan warnanya. Ya, rasanya, bau, rasa, warna, gitu ya. Ketika salah satunya itu berubah dan berubahnya itu dengan sesuatu yang bau najis, warna najis, rasa najis, jadi hasil ya itu, maka itu menjadi sebuah air yang najis. Atau ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Air apa? Kopi suci itu suci tapi tidak mensucikan. Sirup, teh suci tapi tidak mensucikan. Namun ieu mah herang keneh nya ge cai leueur. Ieu mah mensucikan keneh bisa gitu ya, karena masih pada hukum asal air, la yunajjisuhu syai'un. Nah, ini untuk asal air. Hadis ketiga, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'alaihi rihihi wa ta'mi wa launi tasbihnya. Jadi cai mah asalna suci teu aya nu nganajisan kecuali kaelehkeun ku salah sahiji nu tilu, bauna, rasana sareng warna. Ya. Wa dha'afahu Abu Hatim wal Bahiki al-Mutahhir illa an taghayyara aw ta'mu Allahu bi najasatin tahdutsu fi. Hadis keempat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khabath wa fil lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Nah, keempat menarik, ini banyak perselisihan di antara para ulama tentang air yang 2 kula. Hadisnya tadi dari Ibnu Umar, Rasul menyatakan air kalau sudah 2 kula maka tidak akan menjadi najis. Nah, di sini kepada iman ini banyak dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah tentang air itu harus 2 kula. Itu kalau tidak mau dikatakan air itu najis. Jadi ada kisah seperti ini. Air itu ketika tercampur dengan sesuatu terutama yang najis itu, ini pada permasalahan 2 kula. Kalau yang di atas 2 kula atau 2 kula ke atas, sepakat semua para ulama, ya sepakat semuanya, air tersebut ketika tidak berubah bau, rasa, dan warna, maka air tersebut dia suci dan mensucikan. Yang berbeda pendapat itu di bawah 2 kula. 2 kula teh sabaraha? Ada yang menyebutkan 500 liter. 500 liter sebar ember. Mau ember? Mun ukuran masih kena masih sameterannya, 1,5 meter, lebar 1,5 meter, dan panjang 1 meter ge aya sigana 500 literan. Ari bak akuarium sebenarnya. Bak akuarium 50. Akuarium ya. Akuarium mah 50 ke 60. Paling toren ukur lah betulnya sekitar 500 liter segede kumaha gitu. Itu yang hitungan Baghdadi 500 liter. Ada yang menyampaikan kalau ukuran tadi 1,5 meter ke 1 meter, ada kedalaman 0,5 meter. Itu nyatakan juga 2 liter. Itu di antara nama. Nah, yang di bawah 2 kula, yang di bawah 500 liter yang jadi perbedaan pendapat. Ya, lamun sawar Imam Syafi'i mah pokokna mah rek rubah lamun di bawah 2 kula aya teh ucing tadinya najis. Walaupun warna, bau, dan rasa tidak berubah. Kenapa di bawah 2 kula? Gitu. Tapi Imam Malik kembali karena asal air. Innamal ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Asal cai mah pokokna mah suci. Eueuh nu matak jadi najis kecuali rubah nu tilu tadi. Walaupun air itu 1 ember, ya kakeceretan ku ompol urang, tapi warna teh jadi koneng, bauna teu hangseur.
rasana teu hasil masin. Duh, Hah? can Betul, ngasaan. rasaan. Bau peuteui, rasa ieu mah. Rasa peuteui. Harus apa teh? Kita rasa jengkol. Rasana ya pahit. Rasa Ada cek piling mah asin, non keringat asin. Karena sesuatu yang keluar dari badan kita itu kan semua hasil dari pengolahan asin rata-rata. Sigana manukana enggak asin. Sigana gitu ya. Kenapa? Sesuatu yang keluar ya keringat kan asin gitu. Nah, ketika itu tidak ada berbeda bau, rasa dan itu warna, maka Imam Ahmad bin Malik menyampaikan tidak najis. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kami dijam atau hadis-hadis yang ada dan itu lain ningal non gampang jeung henteu tapi wallahu a'lam bishawab ya di antara takhrij dari siapa para ulama muasirin mengambil tentang hukum asal air adalah suci, tidak ternajisi asal tidak berubah dari salah satu yang tiga walaupun kurang dari 2 bulan. Salah satu yang menguatkan adalah tentang kisah sumur Bidoah di Madinah. Ada sebuah sumur yang di sana ketika banjir itu banyak pembalut dan banyak bangkai yang masuk ke sumur tersebut. Nah, ketika sudah halodo gitu ya, tidak ada bau, rasa dan warnanya itu tidak ada terkontaminasi najis herang kene, maka sumur tersebut masih dipakai. Itu pun salah satu hujah para ulama menyampaikan walaupun di bawah 2 kula asalkan tidak berubah salah satu yang 3, Allah alam itu tidak najis dan tetap bisa digunakan untuk bersuci seperti itu. Allah alam bisawab. Ya, itu hadis ke-4. Terakhir hadis ke-5, 55 ganjilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun wa la yabullanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaktasilu fi wa li Abi Dawud wa la yaktis fihi minal janabah. Nah, yang kelima perhatikan, tidak diperkenankan ya seseorang kemudian dia mandi di air yang tergenang sedangkan dia junub. Itu walaya bulan ahadukum, dan juga jangan kalian kencing ulah orang ngompol di cai nu tergenang ya yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya ya, kemudian tidak boleh mandi di dalamnya dari mandi janabah. Nah, ini kan caranya ini namanya cara disusukan ya, karena kita di ember. Apakah ember termasuk yang tergenang? Ya tidak. Yang dimaksud di sini adalah ketika mandi kembali lagi air ke situ ya, kawas manuk ini ya, manuk kecupakan jadinya, itu yang dimaksud. Kita volume cairna. Nah, volume airnya di sana tidak disebutkan. Nah, namun kalau dilihat dari yang 2 kulah tadi, korinanya adalah air yang sedikit, beda dengan air seperti kolam renang gede gitu ya. Itu pun walau sebelumnya menyebutkan itu masih sama tidak tergenang, maka di kolam renang langsung ngompol. Tapi kolam renang mah ngalir. Aya air. Biasana tapi kalau ngalir boleh. Gitu. Ini lebih kepada apa? Supaya air tidak tabdir. Ya, kenapa? Karena air yang itu tergenang dan itu sedikit, ya, ketika terutama kencing itu akan menjadi kotor. Penjagaan juga Islam di sana. Gitu. Dan kenapa mandi janabah? Karena mandi janabah, praktek mandi janabah itu satu, dia harus membersihkan, ya, itu. Dan dibersihkan itu kan ada yang kotor. Bahkan kalau keluarnya bukan mandi najis juga. Gitu, maka tidak diperkenankan mandi ya di tempat yang tergenang dan itu tidak banyak, terutama yang untuk mandi di dalamnya. Maka dijaga ketika ada air hanya sedikit, maka kajian disiukan di emberan, mandi di luar air tergenang itu ya, supaya bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Ya. Cukup 5 hadis. Yang perkara saya minta ayat tutup berdoa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.